Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Harmin Chandra. Oke, video kali ini saya ingin memberikan ya ciri-ciri atau perbedaan dari baterai handphone yang kualitas KW atau biasa, yang biasa dijual murah-murah di online shop, dengan yang kualitas 100% original ya, original. Di sini biasanya kan jadi perdebatan tuh, bagus mana ya, terus cara membedakan gimana. Di video ini saya akan menjelaskannya ya, untuk baterai lithium handphone ya. Bagi kalian yang ingin membeli baterai baru, bisa tonton video ini dulu ya, biar kalian bisa tahu gimana perbedaannya. Oke, biar nggak berlama-lama, ikuti aja video ini sampai selesai. Oke guys, nih dia nih ya, saya punya nih dua buat baterai nih ya, dengan tipe yang sama untuk handphone yang sama, yaitu di sini saya ada contoh untuk Sony Xperia XZ ya. Di tangan sebelah kiri saya ini yang warna kuning ya, ini adalah baterai KW ya, KW yang biasa dijual kadang di online ya. Di sini nah ini dia, ini baterai originalnya ya, baterai original XZ ya. Di sini secara dimensi ya, dimensi nih dia ada sedikit perbedaan tentunya ya. Dia dari segi panjang, coba lihat dari segi panjang ya. Untuk baterai yang KW rata-rata tuh pasti dia untuk panjang dia lebih pendek dia. Nah, bisa lihat ya, lebih pendek ya, dia lebih pendek ya. Kalau tidak lebih pendek karena panjang, lebarnya pun terkadang dia lebih kecil. Tapi yang ini kondisi lebarnya sama, cuma lebih pendek. Yang untuk ketebalan pastinya beda dong. Contohnya bisa dilihat untuk ketebalan ya, beda sekali ya. Tebalnya ini tipis, yang ini lebih tebal dia. Situ perbedaannya dari segi dimensi ya. Hampir rata-rata kalau baterai yang KW itu pasti dia ukurannya lebih kecil dibandingkan yang asli, kayak gitu ya. Kalau secara dimensi ya. Yang cara yang kedua bisa kita lihat tulisannya. Biasanya ada perbedaan secara tulisan dia ya. Kayak ini dia ada kayak logo Mi di sini ya. Nah, terus lagi dari segi tulisan pun terkadang tulisannya tuh dia perbedaannya tuh gimana ya, tintanya itu dia kayaknya biasanya tuh dia lebih tebal paling KW, karena dia modelnya ngeprinting ya ininya, bahan ini gininya ini sama sih printing, tapi printingannya itu beda dia kayak gitu. Terus bentuk tulisannya juga terkadang berbeda dengan yang asli ya, bisa dilihat secara kesan mata ya, kayak gitu. Dan biasanya kalau yang original itu dia ada logo-logo stiker tertentu ya, kayak gini ada logo stiker nih, kayak gitulah ya. Terus yang untuk perbedaan selanjutnya, nah yang paling gampangnya nih, kalau baterai KW dia pasti lebih empuk, dia pasti lebih empuk ya. Bisa coba nih kayak ini ya, kita bisa tekuk ini, noh, dia udah melehoi ya, empuk. Sedangkan kalau baterai yang ori nih, kayak ori nih, ditekuk dia susah, keras dia. Keras, dia tekuk dia keras. Nah, dan juga untuk bobot dia ini lebih berat ya untuk baterai yang ori ya, kayak gitu ya. Di sini saya akan jelasin alasannya kenapa ya bisa jadi perbedaan untuk segi dimensi, ketebalan, terus untuk dari segi kekuatan ya, kekuatan masuk ini nih, bahan ya. Di sini kenapa bisa jadi perbedaan. Yang jelas kayak gini ya, kalau baterai yang ori yang biasa kita beli di online shop yang jual murah-murah ya, dia dijual murah itu karena emang sel-sel sini kan di dalamnya terdapat sel-sel ya. Nah, sel-selnya itu jumlahnya sedikit kayak gitu, jadi dia nggak real kapasitas yang sesuai dengan tertulis misalnya ini 2009 mAh atau 2,9 ampere ya. Sebenarnya sih nggak ada baterai yang mutlak sesuai dengan real kapasitas. Misalnya 2000 pasti tetap akan didapatnya itu paling 1900, 1800, itu nggak ada yang mutlak 100% untuk real kapasitas ya. Tetapi kalau yang ori pasti dia mendekati dari yang tertulis. Nah,
dia tuh jumlahnya lebih sedikit kalau yang KW. Makanya kenapa dimensinya tuh lebih kecil ya, dari panjang, lebar, tingginya lebih kecil, lebih tebalannya juga lebih tipis ya, karena emang jumlah selnya tuh sedikit. Makanya dia pas di packing, apa di packing seperti ini, jadi seperti ini ya, ukurannya lebih kecil ya, beda dengan yang ori itu dia karena emang sudah standaran aja, makanya dia kapasitasnya mendekati real ya, karena emang sel-selnya itu emang lebih banyak dia di dalam kayak gitu ya, makanya dia dimensinya lebih tebal sesuai dengan aslinya ya, sesuai dengan asli. Untuk panjang juga sesuai standaran pabrik kayak begitu ya, makanya kenapa yang ini bisa lebih murah harganya, karena kita tahu sendiri ya, ini kan tetap walaupun KW dia tetap menggunakan lithium polimer ya untuk jenis baterainya. Lithium polimer itu adalah jenis baterai yang mahal, dia selnya mahal dia kalau lithium polimer itu. Sedangkan kayak gini kita bisa dapat di bawah harga 100, bahkan bisa dijual kadang 50, 60, 70, 80 tergantung jenis handphone ya. Sedangkan kalau kita beli asli itu bisa harganya bisa 3 sampai 4 kali lipat dibandingkan harga ini ya, kayak gitu. Kenapa yang baterai ori itu bisa mahal, yang KW itu bisa lebih murah ya, karena emang jumlah selnya lebih sedikit kayak gitu. Karena ini baterainya lithium polimer, di atasnya lithium ion. Yang baterai handphone zaman dulu ya, itu masih pakai lithium ion. Beda, karena lithium polimer itu kelebihannya tuh lumayan banyak. Pertama, dengan kapasitas yang kecil dia bisa lebih memaksimalkan watt penggunaan daya di handphone, itu yang pertama. Kedua, lithium polimer itu dia nggak gampang kembung dibandingkan lithium ion. Yang kedua ya. Terus yang ketiga juga dia lebih aman ya. Kalau lithium ion itu kalau misalnya mendung atau gimana, itu bau baterainya tuh lebih ketara dibandingkan ini ya, karena emang untuk apa namanya kualitas masih di bawahnya ini untuk segi bahan kimianya, jadinya kayak gitu. Nah ini kalau kita pengetesan secara alat ya, nih kayak gini alat nih ya, ini alat cas baterai nih, bisa dilihat nih kondisi udah full semua, ini udah full ini. Contohnya di sini kan tertulisnya nih 4,35, itu artinya itu ini untuk pengecasan full dia mampu sampai 4,3 volt. Kalau melebihi nilai ini artinya nih apa, nanti baterainya akan cepat panas akhirnya nanti mendung hamil kayak gitu. Ini untuk jenis lithium kayak gini. Ini kalau di lithium kayak di baterai laptop, kalau melebihi dia nilai voltase casnya, dia itu bakal rusak, dia putus dia langsung kayak gitu. Kalau beda di sini, ini beda dia, soalnya dia tidak menggunakan kawat soalnya dalamnya. Ini kondisi full ya, kita coba cek. Nah di alat terbaca 3,86, ini masih kondisi normal ya, kondisi normal, tapi full charge cuma dapat segini dia. Mentok-mentok yang 39, paling mentok 4, dia nggak bisa sampai segini ya. Pokok intinya nggak bisa di atas 4 volt ya, karena baterai itu standarnya rata-rata tuh 4,2 volt untuk seri lithium. 4,2 volt itu dia jatuhnya kayak gitu, dengan nilai toleransi kurang lebih 2-5% kayak begitu ya. Nah coba kita baterai yang ini nih, yang ori. Nah lihat 4,17 mendekati 4,2, pembulatan 4,2 deh jatuhnya kayak gitu ya. Jadi ini emang bedanya di situ dia. Jadi untuk segi pemakaian tentu ini lebih awet. Kenapa? Karena dia voltasenya lebih tinggi, mendekati emang standar. Kan standar pemakaian itu kan sebenarnya untuk baterai tuh, untuk jenis lithium tuh rata-rata tuh 4,2 volt. Jadi pemakaiannya bisa lebih jangka panjang sampai dia ngedrain di angka 3,6 volt untuk discharge-nya ya jatuhnya. Nah tegangan standby-nya sebenarnya di 3,8, itu baterai toleransinya untuk pemakaian kayak gitu ya. Nah, kita lihat dari segi pengecasan deh ya, kita segi pengecasan ya, ada perbedaan atau tidak. Saya siapkan dulu ya pengecasan ya.
Nah, di sini kita colokin cas di sini. Nah, ya, untuk pengecasan dia pasti diangkat 4,8 sampai 5,2 volt untuk pengecasan ya. Kita coba cas yang ini dulu ya. Nah, lihat dari segi nilai ampere 0,2. Coba yang ini sama 0,2 juga. Cuma kita lihat di voltasenya nih 4,6 ya, jelas guys ya. Terlihat ya, jelas ya. 4,6. Nah, 4,3 ya. Nah, ini kondisi kenapa ampernya kecil ini, karena emang kondisi udah full cas. Ini udah smart. Jadi kalau memang kondisi baterai udah full, di ampernya akan turun dia, untuk supaya menghindari kelebihan beban. Ini kondisi udah full, kita bisa lihat nih ya, kondisinya udah full aja. Dia itu untuk nilai pengecasan tuh 4,4 ya. Sedangkan yang ini nih ya 4,3, dan dia masih ada harus pengecasan 0,4 ampere. Artinya apa? Artinya emang ini dia ngedrainnya cepat kayak gitu, untuk nilai penurunan voltasenya cepat, makanya seperti itu dia jatuhnya. Makanya kalau emang ada dana lebih baik pilih yang original, karena dari segi voltase pun dia lebih tinggi, lebih normal ya. Jadi watt untuk pemakaian dia lebih tinggi nih, kan ada watt nih, watt hournya ya. Nah nih 11 watt hour ini didapat dari voltase dikali dengan ampere kayak gitu, karena satuannya watt untuk setiap penggunaan daya kayak gitu ya. Sampai sini jelas ya untuk perbedaannya ya. Oke, sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya. Bagi yang ada pertanyaan atau ada keluhan bisa langsung komen aja di bawah. Oke, sampai bertemu lagi dengan saya kembali. Salam solder untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.